Bismillah, sahabat pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dr. Tri Widiawati di kanal RHS Tri Widiawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, kali ini kita membahas mengenai obat tradisional. Kita ketahui bahwa obat tradisional merupakan salah satu kekayaan alam yang kita miliki yang bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan kesehatan. Apa yang dimaksud dengan obat tradisional? Jadi obat tradisional adalah segala bahan atau ramuan bahan yang mengandung bahan-bahan yang bisa berasal dari tumbuhan, bahan hewan, mineral, ataupun sarian atau galenik atau campuran dari berbagai bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun untuk tujuan pengobatan dan tentunya memenuhi atau mengikuti kaedah-kaedah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Disebut turun-temurun jika digunakan minimal oleh 3 generasi. Dalam pemanfaatannya perlu dilakukan secara rasional sama halnya dengan obat modern. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang perlu diperhatikan jika hendak melakukan pengobatan ataupun membuat atau meracik secara mandiri. Mulai dari alat-alatnya, juga perhatian terhadap bahan-bahannya. Yang pertama, alat-alatnya. Untuk alat-alatnya, maka yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah jangan menggunakan alat-alat yang berasal ataupun dibuat dari logam kecuali stainless. Jadi sebaiknya alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang berasal dari bahan kaca, porselin, ataupun keramik. Terkait dengan bahan-bahan yang digunakan, maka ada 6 hal yang perlu diperhatikan sebelum mengolah ataupun meracik ramuan sendiri ya sahabat pemirsa. Jadi lebih mudahnya kita mengingatnya dengan 1 benar dan 6 tepat yang mewakili kebenaran bahan, ketepatan bagian tanaman yang diolah, dosis, waktu, cara, dan indikasinya. Pemilihan bahan yang benar sangat penting untuk diperhatikan karena mengingat ada tanaman yang bentuk fisik dan struktur tubuhnya yang mirip satu sama lain. Misalnya sambung nyawa dengan daun dewa. Selain itu ada juga tanaman yang lain atau bahan yang lain, misalnya adalah kunyit putih atau kunir putih dengan temu mangga. Perbedaannya apabila dipatahkan maka kunyit putih tidak bau mangga, sebaliknya temu mangga seperti namanya menjadi berbau mangga. Persamaannya bagian dalam sama-sama berwarna kuning. Berikutnya tepat bagian tanaman. Bagian tanaman apakah daun, batang, akar, atau seluruh bagian tanaman atau herba akan berpengaruh dengan khasiat ataupun efek samping yang dihasilkan dari kandungan senyawa aktif yang ada di dalamnya. Selanjutnya tepat dosis. Takaran yang benar perlu dipatuhi sama halnya dengan obat resep dokter ya sahabat pemirsa. Ketidaktepatan dosis dapat menyebabkan efek yang berlebihan dan juga efek yang tidak diinginkan. Satuan takar dalam penggunaan ramuan obat tradisional yang benar yaitu 1 genggam setara dengan 80 gram bahan segar, bahan kering atau simplicia setara dengan 40 hingga 60% dari bahan segar, 1 ibu jari setara dengan 8 cm atau 10 gram bahan segar, 1 cangkir setara dengan 100 ml, 1 gelas atau 1 gelas belimbing setara dengan 200 ml, 1 sendok makan setara dengan 15 ml, sedangkan 1 sendok teh setara dengan 5 ml. Berikutnya tepat waktu. Tepat waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah tepat waktu dalam memanen bahan yang akan digunakan dan juga tepat waktu penggunaannya. Waktu panen dapat mempengaruhi khasiat dari suatu tanaman karena berkaitan dengan senyawa aktif yang dikandungnya. Terkait waktu penggunaan, perlu juga diperhatikan sesuai dengan khasiat dari bahan obat tradisional itu sendiri. Misalnya, ramuan kunyit asam yang diketahui bermanfaat dapat mengatasi nyeri pada masa menstruasi. Tapi kalau digunakan pada ibu-ibu atau pada wanita hamil muda, karena ini memiliki sifat abortifum dapat menyebabkan keguguran atau masalah pada kehamilannya. Oleh karena itu penggunaannya harus dihindari pada awal kehamilan. Berikutnya tepat cara penggunaannya.
Obat tradisional tidak semua digunakan dengan cara diminum ya sahabat pemirsa. Ada beberapa bahan yang penggunaannya justru dihindari dengan minum, dan ini berkaitan dengan bahan aktif yang dikandungnya. Misalnya ada kecubung. Jadi kalau kecubung digulung, dikeringkan dan dihisap seperti rokok, maka efeknya akan melebarkan saluran nafas atau disebut dengan bronchodilator yang bermanfaat pada penderita asma. Tapi kalau pemanfaatannya dengan disuduh kemudian diminum, justru bikin masalah, bisa bikin mabuk kecubung yang ditandai dengan salah satunya adalah pupil mata yang melebar. Selain penggunaan, cara pengolahan juga perlu diperhatikan. Apakah direbus atau diiris lebih dahulu, dan teknik mengiris ini juga bahkan bisa mempengaruhi senyawa aktif yang ada di kandungnya yang nanti bisa berkurang aktivitasnya kalau tekniknya juga tidak tepat. Dan yang terakhir adalah tepat indikasi. Pertimbangan efek terapi dan efek yang tidak diinginkan harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis tanaman obat yang akan digunakan. Misalnya daun tapak dara yang mengandung alkaloid yang bermanfaat dalam mengatasi penyakit diabetes mellitus, ternyata juga mengandung senyawa lain yaitu vincristin dan vinblastin yang dapat bermanfaat sebagai anti kanker, dan ternyata efeknya dapat menurunkan sel-sel darah putih ataupun leukosit. Kita ketahui bahwa sel darah putih fungsinya salah satunya adalah sebagai benteng pertahanan tubuh dalam melawan kuman-kuman sehingga bermanfaat untuk mengatasi infeksi. Jadi kalau kadar leukositnya rendah, itu artinya dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Oleh sebab itu perlu jadi pertimbangan, artinya pertimbangan khasiat dan keamanan sangat perlu diperhatikan. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika sahabat pemirsa ada pengalaman terkait dengan penggunaan obat-obat tradisional, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.